Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Yasin Oktavian dengan NIM 090381823008 dari jurusan Sistem Informasi Bilingual 5B. Di sini saya akan menjelaskan pengembangan sistem informasi perpustakaan berbasis web di SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Yang pertama yaitu latar belakang perpustakaan sebagai pengelola informasi dan pengetahuan harus bisa menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi dengan optimal untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Beberapa pertimbangan tentang ulasan perpustakaan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi antara lain. Yang pertama yaitu tuntunan terhadap kuantitas dan pelayanan perpustakaan. Yang kedua, tuntunan terhadap pengguna koleksi secara bersama. Yang ketiga, kebutuhan untuk mengefektifkan sumber daya manusia. Yang keempat, tuntunan terhadap efisien waktu. Dan yang kelima, keragaman informasi yang terkelola. Lanjut, yaitu manfaat, di mana manfaat itu bisa mempermudah siswa dalam mencari buku yang diinginkan dan mempermudah siswa untuk meminjam buku dan mengembalikan buku, dan mempermudah siswa tanpa harus ke Gramedia untuk mencari buku. Dan mahasiswa harus pertama-tama yaitu mahasiswanya harus mendaftarkan kartu anggota secara online untuk bisa mengakses web tersebut. Lanjut, yaitu metode pengembangan sistem. Yang pertama yaitu waterfall, yang kedua planning, yang keempat itu analyze, yang kelima itu desain. Lanjut, tujuannya yaitu ada beberapa tujuan dari web tersebut. Yang pertama, membuat sistem informasi perpustakaan SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta ditinjaukan dari pencatatan absensi, pencarian koleksi atau buku, pendataan, peminjaman buku dan pengembalian buku, serta pembuatan laporan data peminjaman dan buku perpustakaan. Yang kedua, mengetahui standar kualitas sistem informasi perpustakaan SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta berdasarkan standar kualitas software ISO. Lanjut, yaitu analisis payback periode, di mana perhitungan analisis biaya manfaat yaitu rincian biaya dan manfaat, yaitu pertama ada SDM pelaksana yang di tahun ke-0 yaitu 225 juta rupiah, di tahun ke-1, ke-2, ke-3-nya kosong. Lanjut, di rincian biaya yaitu peralatan pelaksanaan, di mana dibutuhkan biaya 10 juta rupiah, di tahun ke-1 sampai ke-3 tidak membutuhkan apa-apa. Lanjut ke rincian biaya yaitu biaya perjalanan dinas, di mana membutuhkan di tahun ke-0 yaitu 15 juta rupiah, sampai ke tahun 1, 2, dan 3 tidak membutuhkan biaya sama biaya. Lanjut, rincian biaya itu optimal atau pemeliharaan, di mana di tahun ke-0 yaitu tidak membutuhkan, di tahun kedua membutuhkan 300.000, di tahun ketiga membutuhkan 400.000, di tahun ketiga 450.000. Jadi jumlah total biaya tahun ke-0 yaitu 50 juta, di tahun pertama yaitu 300.000 rupiah, di tahun kedua 400.000 rupiah, di tahun ketiga yaitu 450.000 rupiah. Di mana rincian manfaat yaitu ada manfaat wujud. Yang pertama yaitu pengurangan biaya operasional, di mana di tahun ke-0 itu tidak diisi, di tahun keduanya itu, di tahun ke-1-nya yaitu 4 juta rupiah, di tahun keduanya yaitu 2 juta rupiah, di tahun ketiganya 2 juta rupiah.
Peningkatan efisiennya itu di tahun pertama ada 3 juta rupiah, di tahun keduanya ada 3 juta rupiah, di tahun ketiganya ada 4 juta rupiah. Lanjut ke pengurangan biaya persediaan, di mana di tahun pertama dibutuhkan 2 juta rupiah, di tahun keduanya 3 juta rupiah, di tahun ketiganya ada 4 juta rupiah. Total wujud yaitu 7 juta rupiah di tahun pertama, di tahun kedua ada 8 juta rupiah, di tahun ketiga ada 10 juta rupiah. Dimana di bawahnya selanjutnya yaitu ada manfaat tak wujud, dimana isinya yaitu peningkatan pelayanan, dimana di tingkat pelayanan tersebut kita dibutuhkan yaitu di tahun pertama yaitu 4 juta rupiah, di tahun kedua yaitu 5 juta rupiah, di tahun ketiga yaitu 7 juta rupiah. Lanjut yaitu peningkatan moral staff, dimana di tahun pertama ada isinya yaitu 3 juta rupiah, di tahun kedua yaitu 4 juta rupiah, di tahun ketiga yaitu 5 juta rupiah. Lanjut peningkatan keputusan kerja staff, dimana di tahun pertama yaitu diisi dengan 3 juta rupiah, di tahun kedua yaitu 4 juta rupiah, di tahun ketiga yaitu ada 5 juta rupiah. Lanjut peningkatan pengembalian keputusan, pengambilan keputusan, dimana ada tahun pertama yaitu 1 juta rupiah, yang kedua yaitu 2 juta rupiah, dan ketiga yaitu 3 juta rupiah. Lanjut seluruh total wujud tak wujud yaitu 11 juta rupiah di tahun pertama, di tahun kedua yaitu 15 juta rupiah, di tahun ketiga yaitu 19 juta rupiah. Total manfaat atau TM, dimana di tahun pertama yaitu 18 juta rupiah, di tahun kedua yaitu ada 13 juta rupiah, di tahun ketiga yaitu 29 juta rupiah. Lanjut dimana selisih total wujud dan total manfaat yaitu dan total biaya, dimana diisinya yaitu 17.700.000 rupiah di tahun pertama, di tahun kedua yaitu 22.600.000 rupiah, di tahun ketiga 28.650.000 rupiah. Lanjut analis payback periode, yaitu nomor 1 dalam perhitungan analis payback periode adalah sebagai berikut. Total biaya pengadaan sistem pada tahun ke-0 yaitu berjumlah 50 juta. Proses pada tahun pertama yaitu 17.700.000 rupiah, dikurang dari sisa biaya sistem pada tahun pertama yaitu 32.300.000 rupiah. Proses pada tahun kedua yaitu 22.600.000 rupiah. Sisa biaya sistem pada tahun kedua yaitu 9.700.000 rupiah. Sisa sama dengan jumlah sisa biaya pada tahun kedua dibagi sisa biaya sistem pada tahun pertama yaitu 32.300.000 rupiah dikali 1 sama dengan 0,30 tahun, sehingga payback proyek tersebut dicapai pada tahun kedua. Adapun secara detailnya adalah 2,31 tahun. Dari fakta tadi dapat disimpulkan bahwa yang ditamakan rancangan sistem akan merancangkan titik impas atau break even point pada tahun 2 tahun 31 bulan, yang berdasarkan bahwa pada tahun ketiga perusahaan mulai dapat mengambil keuntungan dalam sistem tersebut. Lanjut analisis payback yang kedua yaitu analis return on investment atau ROI. Dengan metode ini maka persentase manfaat yang dihasilkan oleh sistem tersebut dapat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan sistem tersebut. Adapun perhitungan ROI sistem ini adalah yaitu biaya pengadaan sistem tahun ke-0 sama dengan 50 juta rupiah. Analis
analyze payback period, yaitu nomor 2 analyze return on investment, yaitu ROI. Dengan metode ini maka persentase manfaat yang dihasilkan oleh sistem tersebut dapat dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan sistem tersebut. Adapun perhitungan ROI sistem ini adalah yaitu biaya pengadaan sistem tahun ke-0 50 juta, di mana biaya perawatan sistem tahun pertama yaitu Rp300.000, biaya perawatan sistem tahun kedua yaitu Rp400.000, biaya perawatan sistem tahun ketiga yaitu Rp450.000, di mana total biaya yang sama dengan Rp1.150.000. Sedangkan total keuntungan yang didapatkan sebagai berikut: total manfaat pada tahun pertama yaitu Rp18 juta, total manfaat pada tahun kedua yaitu Rp23 juta, total manfaat pada tahun ketiga yaitu Rp29 juta, total manfaat sama dengan Rp70 juta. Rumus ROI adalah yaitu ROI total manfaat dikurang total biaya dibagi total biaya dikali 100%, di mana 70 juta dikurang Rp1.150.000 dibagi Rp1.150.000 dikali 100% sama dengan hasilnya yaitu 59%. Artinya bahwa sistem ini akan memberikan keuntungan tahun ketiga yaitu sebesar 59% dari biaya pengembangan, sehingga sistem ini layak digunakan dalam perusahaan ini. Lanjut. Analyze payback period, yaitu nomor 3 analyze net present value atau NPV. Perhitungan analis NPV sebagai berikut: NPV sama dengan nilai proyek proses 1 ditambah proses 2 ditambah proses N, di mana proses 1 yaitu 1 ditambah I persen pangkat 1, di mana proses 2 yaitu dibagi 1 ditambah I persen pangkat 2. Apabila diaplikasikan pada perhitungan sistem ini, maka perhitungan nilai yang dapat ditingkatkan bunga diskonnya yaitu 15% per tahun. Maka NPV 50 juta ditambah 17.700 dibagi 1 ditambah 0,5 pangkat 1 ditambah 22.600 dibagi 1 ditambah 0,15 pangkat 2 ditambah 28.500.000 dibagi 1 tambah 0,5 pangkat 3. NPV tersebut yaitu 1.259.67 rupiah. Dari hasil perhitungan di atas disimpulkan bahwa jumlah keuntungan sekarang oleh perusahaan pada tahun ketiga apabila sistem diterapkan adalah 2.553.793 rupiah atau NPV lebih dari 0, maka proyek tersebut layak dilaksanakan. Lanjut ke analysis periode 4, yaitu metode tingkat pengambilan internal atau IR. Metode ini mencari tingkat bunga yang menjadikan jumlah sekarangan tiap-tiap proses yang ditentukan sebagai tingkat bunga. Masa biaya dengan nilai sekarang dari nilai proyek, misalnya I1 sama dengan 15%, maka NPV 1 sama dengan 2.253.793 atau NPV positif. I2 sama dengan 20%, maka NPV 2 yaitu min 50 juta ditambah 17.700 ditambah 22.600 ditambah 28.550, di mana dibagi
17 juta dibagi 1 ditambah 0,2 pangkat 1, dan proses keduanya yaitu 22 juta 600 dibagi 1 tambah 0,2 pangkat 2 di proses N nya yaitu 28 juta 550 dibagi 1 tambah 0,2 pangkat 3. NPV 2 yaitu sama dengan 3 juta 33.564,82 perak. Nilai NPV tersebut yaitu positif. IRR sama dengan 15% ditambah 20% dikurang 15% dikali 1.252.239,67% dibagi 1.239.239,67 dikurang 3.033.564 perak. IRR sama dengan 15% ditambah 0,5 dikali 1.252 dibagi 1.250 dikurang 3.033.000 rupiah, yaitu IRR 15 sama dengan 6.261.000 rupiah dikurang min 1.781.325,15 perak. IRR 15 dikurang 3,51491% sama dengan 11%. IRR 18,70%, artinya proyek ini IRR tersebut itu 15% dari untungan per tahun, maka ya 15% dengan keterangan proyek ini dapat diterima, yaitu halaman proyek tersebut. Di sini ada beranda dan juga di mana ada menu login dan juga menu berandanya dan tempat pengambilan buku yang sudah diambil dan dikembalikan. Sekian, bila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.